Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Siswa SMA Negeri 1 Ceneam kelas 12 IPA 1. Pada pertemuan kali ini, marilah kita untuk mengawali pembelajaran secara daring di rumahnya masing-masing, dan Bapak sini selaku pemateri dan pengajar Bahasa dan Sastra Indonesia, yang mana pada pertemuan kali ini adalah mengenai menulis surat lamaran pekerjaan. Sebelum melangkah lebih jauh, indikator yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini yaitu mengenai satu, pengertian dan jenis surat lamaran pekerjaan. Yang kedua, isi dan sistematika surat lamaran pekerjaan. Anak-anakku sekalian, siswa dan siswi SMA Negeri 1 Ceneam, alhamdulillah kita dalam proses pembelajaran secara daring. Mudah-mudahan kita selamanya mendapatkan kesehatan, diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku sekalian, kita terutama kelas 12 ini tidak akan lama lagi dalam proses pembelajaran di sekolah yang tercinta ini, SMA Negeri 1 Ceneam. Tentu setelah kita melalui beberapa tahapan, sekarang adalah kegiatan daring dengan adanya wabah COVID-19 ini. Mudah-mudahan tidak akan lama lagi penyakit yang mewabah melanda dunia pada umumnya dan pada khususnya yaitu di Kecamatan Ceneam, mudah-mudahan tidak ada satu orang pun yang terkena penyakit wabah tersebut. Setelah melaksanakan proses pembelajaran yang selama ini kurang lebih tinggal beberapa bulan lagi, tentu setelah selesai sekolah dari SMA Ceneam, ada yang melanjutkan ke jenjang perguruan tinggi, ada juga yang mencari pekerjaan. Tentu terutama yang berkaitan dengan yang mencari pekerjaan itu tidak terlepas dari persyaratan yang harus kita tempuh. Terutama adalah kita bagaimana menulis surat lamaran pekerjaan. Kaitan itu dengan pembelajaran sekarang adalah menulis surat lamaran pekerjaan. Anak-anakku sekalian, siswa dan siswi SMA Negeri 1 Ceneam pada khususnya kelas 12 MIPA 1 ini, perlu kita ketahui dari apa itu surat lamaran pekerjaan. Dan untuk apa fungsinya surat lamaran pekerjaan, serta bagaimana jenis surat lamaran pekerjaan. Melihat dari apa itu pengertian surat lamaran pekerjaan, bahwa surat lamaran pekerjaan itu merupakan jenis surat pribadi yang resmi, permohonan pekerjaan kepada kantor perusahaan atau instansi-instansi tertentu. Misalnya, anak-anakku sekalian, bahwa kalian setelah selesai proses pembelajaran dari SMA Ceneam ingin melamar ke sebuah perusahaan, ingin melamar ke sebuah kantor atau instansi-instansi tertentu, tentu ini kita harus membuat surat lamaran pekerjaannya. Di mana fungsi dari surat lamaran pekerjaan yang pertama adalah sebagai tanda bukti tertulis pengajuan surat permohonan pekerjaan. Kita membuktikan
untuk mengajukan surat permohonan pekerjaan, buktinya ada surat lamaran pekerjaan. Juga yang kedua, sebagai media atau alat komunikasi antara si pelamar dengan perusahaan atau kantor-kantor atau juga instansi tertentu. Yang ketiga, fungsinya adalah sebagai bahan pertimbangan penerimaan pekerjaan, di mana si A ataupun si B memberikan tanda bukti tertulis yang dinamakan adalah surat lamaran pekerjaan. Melihat daripada pertimbangan-pertimbangan penerimaan pekerjaan itu ada bukti yang tertulis, bukti otentik, yaitu adanya surat lamaran pekerjaan. Anak-anakku sekalian, nih, sekarang menurut jenisnya, bahwa surat lamaran pekerjaan yang digabungkan dengan riwayat hidup, itu yang pertama. Yang kedua, surat lamaran pekerjaan yang dipisahkan dengan riwayat hidup, itu berdasarkan jenis pembuatannya. Sekarang berdasarkan sumber informasi lowongan pekerjaan. Yang pertama yaitu surat lamaran pekerjaan berdasarkan iklan media cetak. Yang kedua, surat lamaran pekerjaan berdasarkan informasi dari media audio atau radio. Yang ketiga, surat lamaran pekerjaan berdasarkan informasi dari orang lain. Dan yang keempat, surat lamaran pekerjaan berdasarkan inisiatif sendiri. Anak-anakku sekalian, siswa dan siswi SMA Negeri 1 Cineam, pada khususnya kelas 12 MIPA 1 ini, kita bahas satu persatu. Surat lamaran berdasarkan iklan media cetak. Seandainya dalam surat kabar, koran apa saja, baik koran Kompas, koran Pikiran Rakyat, koran Radar, ataupun yang sifatnya koran apa juga dalam media-media apa, ada pengumuman mengenai lowongan pekerjaan perusahaan di bidang, misalnya dalam bidang mengenai perekonomian, mengenai perdagangan, mengenai perusahaan apa saja, itu diiklankan dalam surat kabar. Dalam surat kabar tersebut tertera biasanya dalam kolom iklan, dibutuhkan karyawan lulusan SLTA, minimal lulusan LSTA atau sederajat, untuk tenaga akuntansi dan lain sebagainya, bla 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 bla. Nah, dengan adanya berdasarkan iklan media tersebut, seorang pelamar harus dicantumkan dalam surat lamaran pekerjaan berdasarkan
iklan pada harian Kompas atau berdasarkan iklan pada pikiran rakyat tanggal sekian tahun sekian bahwa perusahaan Bapak membutuhkan pekerja sebagai tenaga akuntansi. Nah, itulah kita masuk ke ranah sana untuk melamar berdasarkan informasi dari media cetak. Itu salah satu contohnya yang sangat singkat. Selanjutnya, anak-anakku sekalian, ini surat lamaran pekerjaan berdasarkan informasi dari media atau audio. Yang lebih spesifiknya sekarang adalah dari radio. Tidak jauh berbeda dengan surat lamaran pekerjaan berdasarkan iklan dari media cetak, hanya ini informasi di dalam surat tersebut dari media audio. Yang ketiga, anak-anakku sekalian, ini berdasarkan surat lamaran pekerjaan dari informasi orang lain. Nah, maksud dari informasi orang lain, misalnya kalian punya saudara, kalian punya teman, ada di kota, di tempat industri-industri atau di mana saja, memberikan informasi kepada kita sebagai pencari pekerjaan. Nah, itulah berdasarkan sumber informasi lowongan pekerjaan. Yang pertama, berdasarkan iklan dari media cetak. Yang kedua, berdasarkan informasi dari media audio, yaitu radio. Yang ketiga, berdasarkan informasi dari orang lain. Dan yang terakhir, yaitu surat lamaran pekerjaan berdasarkan dari inisiatif sendiri. Nah, berdasarkan inisiatif sendiri, ini tergantung kepada kreativitas kita mencari perusahaan-perusahaan kepada pihak perusahaan yang membutuhkan para pekerja. Jadi inisiatif kita mencari celah-celah untuk mencari pekerjaan. Nah, yang keempat ini itu tidak terlepas dari membuat surat lamaran pekerjaan. Anak-anakku sekalian, kita sudah membuat surat lamaran pekerjaan. Kita sudah ada informasi-informasi lowongan pekerjaan. Tentu dalam membuat surat lamaran pekerjaan, kita harus tahu isi dan sistematika surat lamaran pekerjaan. Sistematikanya harus bagaimana? Aspek penting surat lamaran pekerjaan itu apa saja? Nah, sekarang perhatikan satu persatu isi surat lamaran pekerjaan. Tentunya dalam isi surat lamaran pekerjaan yaitu mengenai informasi yang tertulis dalam surat lamaran pekerjaan.
yang berisi ini adalah permohonan seorang pelamar pekerjaan agar diterima bekerja di tempat yang dilamar. Misalnya si A memberikan surat lamaran pekerjaan yang tentu isi dari surat si A ini adalah permohonan agar diterima bekerja di tempat yang dilamar. Nah, untuk membuat sistematikanya dalam surat lamaran pekerjaan, yang pertama, tempat dan tanggal pembuatan surat. Misalnya ada tempat di sana Tasikmalaya 14 Agustus tahun 2020. Dikatakan adalah titi mangsa kita membuat surat. Selanjutnya, lampiran surat. Lampiran surat ini tentu ini bukti pendukung kita. Dalam lampiran ini dibuktikan adanya fotokopi ijazah misalnya. Ini bagaimana yang diperlukan oleh pihak perusahaan itu, apa saja yang diperlukan? Biasanya ada, tadi sudah dikatakan, fotokopi ijazah rangkap 2, fotokopi KTP rangkap 2, akta kelahiran rangkap 2, lalu surat dari kartu kuning atau surat dari ketenagakerjaan, lalu pas foto, lalu kalau ada yaitu surat pengalaman pekerjaan dilampirkan. Ini adalah bukti pendukung kita terhadap surat lamaran pekerjaan adanya lampiran-lampiran tersebut. Yang ketiga, nama dan alamat surat tujuan, yaitu ditujukan kepada yang terhormat Bapak pimpinan perusahaan blam 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 di tempat atau di Tasikmalaya, di Bandung atau di Jakarta, tergantung kepada alamat perusahaan tersebut. Mengapa ini harus ada? Karena surat yang ditujukan kepada perusahaan tersebut harus jelas ke arah mana tujuannya surat tersebut. Ini yang dikatakan nama dan alamat surat tujuannya. Yang keempat, yaitu adanya salam pembuka. Bisa dengan menulis Assalamualaikum, bisa menulis dengan adanya kata dengan hormat. Itu salam pembuka. Langkah yang kelima,
yaitu pembuka surat. Dalam pembuka surat disimpan setelah adanya salam pembuka. Paragraf yang pertama itu adalah pembuka surat. Misalnya, kita menerima informasi dari media cetak Pikiran Rakyat yang diterbitkan tanggal 14 Agustus tahun 2020. Nah, jadikan sebagai pembuka berdasarkan iklan dari harian Koran Pikiran Rakyat tanggal 14 Agustus tahun 2020 bahwa perusahaan Mukti Jaya yang beralamat di Jalan Pegangsaan Timur nomor 50 Jakarta membutuhkan tenaga atau membutuhkan karyawan dalam bidang akuntansi. Nah, dan selanjutnya bla 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 bla. Itu dijadikan sebagai pembuka surat. Yang keenam adalah mengenai isi surat, di mana isi surat tersebut tujuan kita melamar pada perusahaan yang dipimpin oleh Bapak yang tadi dikatakan oleh pimpinan perusahaan, yaitu PT Mukti Jaya. Nah, tujuannya untuk dipekerjakan di perusahaan Bapak dalam bidang akuntansi. Nah, dengan adanya misalnya dilampirkan sebagai bahan pertimbangan perusahaan Bapak atau bahan pertimbangan sebagai pimpinan perusahaan, yaitu adanya lampiran-lampiran tadi yang disebutkan. Setelah menyusun lampiran-lampiran tersebut, lalu adanya salam penutup atau penutup surat. Demikian, nah, kalimat dalam paragraf tersebut, permohonan ini kami sampaikan besar harapan saya dapat diterima di perusahaan Bapak pimpin. Diucapkan sebelumnya saya ucapkan terima kasih. Lalu salam penutup bisa wassalamualaikum atau hormat saya, tanda tangan dan nama terang. Nah, itulah anak-anakku sekalian, siswa dan siswi SMA Islam Seneam, hal yang berkaitan dengan surat lamaran pekerjaan, dari pengertian, dari jenis surat, isi dan sistematika mengenai pembuatan surat lamaran pekerjaan. Mudah-mudahan dapat bermanfaat. Mudah-mudahan kalian dapat menyerap ilmu yang Bapak berikan untuk di masa depan kalian nanti setelah lulus dari SMA 1 Ceneam. Dan mudah-mudahan kita selamanya mendapat kesehatan. Itulah yang dapat Bapak sampaikan. Lebih kurangnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.